أزاغوا الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام. قوم الظالمين يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah ayat kepada saudari Tawi. Baik, untuk agenda berikutnya adalah sambutan yang langsung diberikan kepada ketua pemilihan RT3. Jadi di 2020, alhamdulillah pemilu kali ini memang sungguh fenomenal dalam arti kata di saat situasi dan kondisi yang ada COVID, terus kemudian juga social distancing dan juga tidak boleh kerumunan. Akhirnya kita mempunyai terobosan-terobosan yang luar biasa. Dan salah satunya kita menggunakan e-voting. Alhamdulillah program ini sudah selesai dan juga mendapat antusias yang luar dari warga kita. Baik, untuk mendengar lebih lanjut, marilah kita sambut Bapak Edi. Bapak Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Bapak-bapak, tidak terlihat itu ya. Ibu di sini ada di sini. Bapak Ibu warga RT 03 di 19 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanis, Kota Depok. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka sertijab dari Kurniawan ke Kurniawan. Dari Pak Eka Kurniawan ke Pak Edi Kurniawan. Jadi ini dari Farm Kurniawan. Alhamdulillah pada tanggal 20 kita sudah memulai e-voting dan waktu itu pesertanya tembus 90%. Ya, 88 itu yang tanggal 20. Lalu karena draw gitu ya antara Pak Edi sama Pak Andi Esketiono, maka ada perpanjangan waktu untuk berdua babak kedua. Jadi ini bukan pertandingan tapi fast track gitu. Kalau pertandingan itu bapak-bapak ibu ada unsur nakalnya, sikut menyikut, tendang menendang dan main surat. Tetapi kalau fast track
begitu telah kita tetapkan 2 orang melaju untuk babak kedua, maka sikap kita sebagai orang yang beragama adalah fa'idza zalta fatawakkal 'alallah. Dilala Pak Edi yang keluar, dan itulah yang sudah takdir. Sebelum kita menuju pada 1 orang, ini prosesnya cukup panjang, Bapak Ibu. Sekretaris diketahuiannya bahwa panitia itu jumlahnya hanya 3 yang punya peran masing-masing. Minimalis di suasana yang COVID-19, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali komunikasi lewat HP, lewat WhatsApp, dan seterusnya. Tapi dengan kondisi yang mepet, karena Pak Eka ini sudah menunjukkan angka RT2 ya, lebih dahulu RT2 lebih dahulu sudah ada pemilihan dan sudah ada hasilnya. RT3, RT1 yang belum. Nah, kita di tengah-tengah ini. RT3 lebih dulu, nanti yang belakangan RT2. RT1. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pendataan awal yang dimajukan itu ada 17 nama. Karena kalau itu dilepas semuanya, maka nanti perolehannya begitu banyak perorangan. Jadi berkaca pada pemilihan RT2, di mana calonnya itu lebih dari 10, tetapi prosesnya karena warganya sedikit, maka perolehannya juga kecil-kecil. Nah, itu akhirnya dari panitia dan juga masuk dari warga, kita menyortir dari 17 itu sampailah ke angka 4. Angka 4 itu yang terakhir, dan inilah yang dipilih pada hari Rabu tanggal 20 Mei yang lalu, tanggal 20 Mei. Nah, 4 orang inilah putra-putra terbaik RT3, dan kepada Allah ketika pemilihan babak kedua, Pak Edi yang ditakdirkan oleh Allah untuk memegang amanah ini. Dan di tanggal 22 babak kedua itu perolehan kita cukup tinggi juga, walaupun tidak sampai 88%. Tetapi ini saya kira ini adalah pemilihan RT tingkat dunia yang tingkat partisipasinya itu terbesar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di Amerika Serikat sendiri yang merdeka sudah 200 tahun, yang mengklaim sebagai bapaknya atau mbahnya demokrasi, itu tingkat partisipasinya sekitar 35–45%. Itu di semua jenjang, pemilihan wali kota, gubernur, bahkan pemilihan presiden. Nah, ini pemilihan RT mungkin yang tertinggi tingkat partisipasinya sepanjang kreativasi ya, sepanjang ada di kreativasi. Ini sesuatu yang perlu disyukuri, dan sistemnya pun e-voting, jadi tidak ada penggelembungan suara, jadi tidak perlu lagi bersidang di MK, gitu. Semuanya ikhlas. Nah, ini saya kira akan menjadi model. Jadi saya sudah mengatakan ke Pak Darussalam sama Mas Bayan, coba ini dibuat model dan nantinya akan bisa diadopsi oleh RT lain, dan pemilihan RW
yang insya Allah tahun ini sudah raya ya. Tahun depannya masih lama itu ya. Tahun depan. Dan apa kita lihat langsung itu. Nah, jadi ada dua agenda dalam pemilihan RW nanti. Ini juga sudah kami usulkan kepada Ketua RT terpilih Pak Edi Kurniawan. Selama ini pemilihan Ketua RW itu selalu pakai sistem arisan, bukan arisan ya, tapi giliran. Jadi kemarin jatahnya RT 3. Tahun depan yang RT 1. 3 tahun berikutnya nanti RT 2. Lo namanya Adi Ayu bilang tadi. Ya, saya kira di alam yang sudah transparan, terbuka, ini sudah tidak model lagi model giliran. Tapi satu RW dengan 3 RT, carilah putra putri terbaik yang ada di dalam ke-RW itu. Sebab kalau model giliran, nanti kita memaksakan diri, Pak. Ketika gilirannya RTX, ternyata pada saat itu belum siap untuk memegang amanah, kita memaksakan diri bahwa si X harus jadi, si Fulan harus jadi. Nah, kalau sudah begini, nanti ada unsur politisnya. Sudah main kasak kusuk dan sebagainya. Saya kira kita sudah memulai di RT 3 ini, pemilihan RT tidak ada unsur politisnya. Insya Allah, 99% itu kita tidak ada unsur ke sana. Yang 1% itu pakar-pakar Allah. Nah, inilah saya kira Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada hal yang baik pemilihan kita kali ini, dan yang terpilih adalah yang terbaik di antara yang baik. Maka tugas kami sebagai KPUT ya, itu sudah selesai. Cuman mungkin ada catatan bahwa karena ke-RT-an itu adalah sistem sosial terkecil dalam satu tatanan masyarakat, maka hendaknya bisa mengikut sertakan partisipasi dari berbagai pihak. Dan setiap keputusan yang diambil itu sudah mendengarkan dari aspirasi dari berbagai pihak. Jadi RT ini akan sukses Bapak-bapak Ibu-ibu kalau antar tetangga itu semakin rukun, antar tetangga semakin nyaman di situasi, dan semakin rukun, semakin nyaman, dan kita bisa berkolaborasi dalam banyak hal. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan atas nama panitia. Panitianya ada bertiga, saya, Pak Darussalam, dan Mas Bayan. Karena semuanya e-voting, maka saya pun hanya bisa melihat hasilnya itu ketika jam 16 dan jam 3 ketika perpanjangan waktu itu, tanggal 22. Jadi kuncinya ada di satu orang yang pegang, dan kita sepakat bahwa tidak ada yang boleh tahu hasilnya kecuali setelah selesai. Nah, selesai pada tanggal 22 itu hari Jumat ya, itu jam 15. Pada saat itulah kita bisa membuka. Bukan hanya saya, tapi semua warga bisa membuka. Nah, ini masalah kepercayaan yang perlu kita pegang bersama, Bapak-bapak Ibu, dan
selanjutnya karena ini sudah kita apresiasi semuanya dan Pak Edi sebagai ketua yang baru, maka setiap keputusan mesti disikapi dengan bertawakal Allah. Insya Allah dengan demikian maka Allah akan membersamai kita dan membantu setiap gerak-gerik kita. Jangan sampai terjadi tempat lain. Ketua RT-nya itu super power, semua diatasi sendiri. Karena dia punya punya segalanya. Jadi setiap program dia jalani. Ketika yang lain-lain tidak ikut serta, dia jalani sendiri. Memang programnya sukses, tetapi program ini sukses untuk dirinya sendiri, bukan atau belum memanfaatkan SDM yang ada. Jadi kalau mau ngajak ke surga, ya bersama-sama. Jangan dimonopoli surga itu di KPU sendiri. Jadi ini juga sedekah jariah yang insya Allah akan terus-menerus menjadi pahala yang mengalir. Insya Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf kepada semua pihak bila selama proses penjaringan sampai pemilihan itu ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti menandakan hari ini udah bebas tugas dong, Pak Heri ya? Oh bukan. Berarti yang bubarin siapa nih? Warga atau siapa? Oh selesai. Berarti tugas kita selesai. Berarti alhamdulillah hari ini Ketua tim panitia pemilihan RT 2020 dengan hari juga kita bubarkan. Jadi tertanda setelah setidaknya ya. Oh ya, oke. Setelah setidaknya ini tugas kita udah berkurang. Ya, ada masukan mana ya siap. Berarti kita tinggal deliver. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Heri. Baik, untuk selanjutnya adalah kita juga ingin sambutan kepada apa namanya mantan RT. Dalam hal ini, alhamdulillah bisa diwakili oleh Bapak Hadi Mustafa. Nah, beliau ini adalah juga cukup fenomenal dalam mengurusi warga ketiga yang kita kenal. Mas Hadi ini memang luar biasa sebagai pejabat negara juga waktu itu dan juga bisa mengurusi warga kita. Baik, ada lebih enaknya jelasnya kita sambut Mas Hadi. Pada Mas Hadi saya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah bulan yang masih Syawal ini yang masih menuansakan silaturahmi dan halal bihalal, kita bisa bersama-sama hadir di pendopo RT3
Saya dengar ini sudah resmi disebut sebagai pendopo RT3. Jadi luar biasa. Jadi waktu Pak Edi jadi ketua, RT3 punya pendopo. Waktu Pak Eka jadi ketua, RT3 punya taman kopi. Ya kan? Nanti pasti akan terus berkembang, insya Allah. Tadi disebut saya mewakili ketua-ketua RT yang lain, saya kira tidak, saya tidak mewakili, saya mewakili atas nama warga saja lah, sebagai warga yang kebetulan pernah diberi amanah juga menjadi ketua RT. Saya mohon maaf tadi agak terlambat karena saya naik sepeda tadi. Nah, naik sepeda itu kalau dari rumah cuma ke sini kan nanggung dekat gitu. Jadi saya muter-muter dulu, satu putaran dulu lah, masuk sini. Lumayan. Nah, teman-teman sekalian, ibu-ibu serta warga RT3 yang terhormat yang saat ini mengikuti proses Jampinang melalui Zoom. Yang pertama-tama tentu saya atas nama pribadi, keluarga dan warga RT3 menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Eka Kurniawan. Saya kira kita layak memberikan approach yang atas dedikasinya yang luar biasa selama 3 tahun mengurusi kita-kita. Mengurusi warga itu tidak gampang. Tadi Pak Heri sudah menyinggung ini kan entitas sosial yang ikatannya itu canggih sekali. Ya kan, tidak ada sanksi, tidak ada punishment kan kalau warga itu, sehingga itu yang menyebabkan tidak gampang kalau kita mengurusi komunitas dalam misalkan sosial. Jadi saya kira Pak Eka sudah membuktikan bahwa saya sudah janji ikut sama Mas Alam. Ya, itulah. Teknologi itu luar biasa, tapi tentu saja ada kelemahannya. Jadi sekali lagi kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Eka Kurniawan atas dedikasinya yang luar biasa untuk warga, untuk RT3. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Jadi Pak Eka sudah memimpin pada masanya dan sudah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, membawa RT3 ke tingkat yang lebih jauh lagi. Nah, kemudian saat ini estafet ada di tangan Pak Edi Kurniawan. Saya yakin kita semua juga akan menyaksikan satu perkembangan baru, dan satu tahapan baru yang akan kita rasakan dan kita nikmati bersama sebagai warga. Kita dukung dan kita support sepenuhnya Pak Edi Kurniawan untuk menjalankan tugas mulia sebagai pemimpin kita semua di RT 03 ini. Insya Allah dengan kebersamaan kita seperti yang kita tunjukkan selama ini, program-program dan agenda-agenda yang sudah dirumuskan insya Allah akan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dari Pak Eka Kurniawan ke Pak Edi Kurniawan. Nah, kita masih punya stok satu Kurniawan lagi. Tinggal 3. Kita akan lihat nanti apakah yang berikutnya juga masih jatuh ke tangan Kurniawan lagi. Masih ada satu stok. Nah, kemudian penghargaan dan terima kasih yang sebesar juga atas nama warga kita sampaikan kepada panitia. Pak Heri Muhammad, Pak Alam, Pak Bayan, yang sudah luar biasa menjalankan tugasnya. Excellent. Nyaris sempurna. Kalau saya bilang sempurna kan nggak boleh kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi mendekati sempurna apa yang sudah dikerjakan luar biasa. Bahkan sampai menjelang Syafijah pun tugasnya juga luar biasa. Tadi saya keluar dari rumah, di depan sudah ada kelas. Wah, itu luar biasa ini panitia gitu kan. Jadi sekarang ini warga kita ini menyaksikan dari Zoom ini di rumah sambil menikmati snack yang dibagikan oleh panitia. Luar biasa, excellent kerja panitia. Jadi mulai sejak awal luar biasa terlihat dari
keberhasilan menjaring calon. Saya kira itu adalah suatu tahapan awal yang sangat krusial dan itu sudah dilaksanakan dengan sangat baik menurut saya. 4 orang yang terjaring itu yang kemudian disodorkan kepada warga seluruhnya adalah putra-putra terbaik RT 03 yang seluruhnya 4-4-nya layak untuk menjadi ketua RT 03. Makanya sebetulnya kalau kita mau efisien, pemilihan kemarin itu sebetulnya memilih sekali untuk 4 periode. Nah, itu sebetulnya layak sebetulnya. Jadi sekarang Pak, kita pilih misalnya Pak Edi, periode berikutnya ini Pak Andi, periode berikutnya Pak Kaswadi, periode berikutnya Pak Faisal misalnya begitu. Ya. Itu sudah efisien. Jadi kita sekali pilih untuk 4 periode kan. Selanjutnya layak gitu. Tampaknya sangat memenuhi kualifikasi dan fakta orang yang mengenal betul, paham betul RT 03 dan juga warganya. Jadi sebetulnya kalau kita mau itu bisa dilakukan. Jadi itulah itu tahap pertama yang sudah berhasil dilaksanakan dengan luar biasa oleh panitia. Keberhasilan menjaring calon-calon yang tepat untuk menduduki jabatan ini. Nah, selanjutnya adalah prosesnya yang saya kira kita semua sudah bisa melihat, bisa merasakan, termasuk juga tadi disinggung oleh Pak Heri adalah tingkat partisipasi warga yang luar biasa dan layak untuk menjadi model bagi pemilihan-pemilihan kita berikutnya maupun di tempat-tempat yang lain. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya kira Pak Eka sudah meninggalkan dalam tanda petik satu legacy yang memudahkan Pak Edi untuk melanjutkan. Jadi tinggal kita melihat sesuai kebutuhan zaman. Bagaimana yang kita butuhkan saat ini tentu saja berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Isu-isunya tentu saja berbeda. Mungkin ada isu terkait dengan keamanan. Yang jawaban terhadap isu itu tentu saja juga berbeda dengan jawaban yang kita berikan 3 atau 4 tahun yang lalu. Waktu saya jadi ketua RT dulu juga ada isu keamanan itu, ya kan, masalah pencurian, masalah apa itu juga terjadi. Tetapi jawabannya waktu itu adalah ya sudah kalau gitu petugasnya kita tambah, ya, misalnya, petugas security-nya kita tambah. Nah saya kira dengan perkembangan zaman sekarang ini itu tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan tersebut. Karena itu maka di akhir jabatannya Pak Eka juga meletakkan dasar bahwa RT 3 ini nanti akan menjadi RT digital. Itu adalah jawaban terhadap kebutuhan yang memang sudah saatnya seperti itu, termasuk terkait dengan masalah keamanan. Misalnya pemasangan CCTV itu kan termasuk dalam konteks itu. Jadi memang itu adalah sebuah respon yang sesuai dengan zaman yang sudah mengharuskan seperti itu. Jadi saya kira sekali lagi Pak Eka sudah meletakkan fondasi yang cukup bagus untuk dilanjutkan dan diteruskan oleh Pak Edi dan timnya nanti. Apalagi kalau kita melihat RT 03 ini, saya kira sudah cukup memiliki model yang sangat bagus untuk kita kembangkan dan kita lebih berdayakan, baik itu modal sosial maupun modal lingkungan paling tidak. Secara sosial kita ini kan sangat guyup, kebersamaan kita sangat tinggi. Alhamdulillah dari waktu ke waktu kita sudah bisa memelihara menjaga kebersamaan itu, keguyuban itu, sehingga sampai seperti kita sekarang ini. Ini adalah suatu modal yang saya kira bisa dimaksimalkan untuk melaksanakan dan mewujudkan target-target yang ditetapkan oleh pengurus. Selanjutnya kita juga memiliki lingkungan, memiliki suasana dan lain sebagainya yang itu semua adalah modal yang cukup bagus untuk dikembangkan. Termasuk adalah sumber daya manusianya. RT 03 ini luar biasa. Kalau kita cari orang tipe apa saja di sini ada. Tipe apa saja di sini ada di RT 03 itu. Ini sekiranya kita bikin e-voting aja, kita bisa dengan excellent bisa melaksanakan dan ada orangnya.
kita akan butuh apa saja nanti ada, termasuk dalam pelaksanaan program-program nanti. Kita berharap Pak Edi nanti juga merangkul potensi-potensi yang ada, khususnya potensi dari kandidat yang kemarin itu belum ditakdirkan untuk terpilih. Misalnya Pak Andi. Pak Andi ini konsepnya luar biasa. Beliau ini baik teori maupun praktek itu luar biasa dalam hal bagaimana penataan ekonomi, terutama skala mikro, untuk lingkungan kecil, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Secara teori beliau ini doktor, secara praktek beliau ini sudah bertahun-tahun ada di PNM, institusi yang memang bergelut dan menangani secara istiqomah ya, ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat, ekonomi kecil dan seterusnya. Yang saya kira itu ada aspek-aspek yang kita bisa adopsi untuk kepentingan masyarakat dan warga kita. Itu juga dengan Pak Kaswadi, Pak Faisal dan seterusnya. Saya kira mereka adalah orang-orang yang memiliki concern dan memiliki kapabilitas yang kita bisa maksimalkan untuk kepentingan warga kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi, keluarga dan warga RT 03, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Eka Kurniawan, salut dan hormat atas dedikasi dan kontribusi selama 3 tahun ini. Terima kasih juga kepada Pak Heri Muhammad dan tim panitia yang sudah bekerja dengan sangat luar biasa. Dan mari kita bersama-sama mulai sekarang kita istilahnya orang Jawa itu cangcu tali wondo. Jadi bersiap-siap dengan sungguh-sungguh untuk menyongsong era baru. Kita mendukung program-program yang akan dijalankan oleh Pak Edi Kurniawan dan kepengurusan RT 03 periode 2020-2023. Ini adalah periode yang sangat penting. Jadi banyak orang yang sekarang itu berpikir untuk memegang jabatan pada periode ini, karena akan ikut menentukan siapa yang akan jadi tahun 2024 nanti. Nah, jadi ini periode yang penting yang kedua. Jadi terima kasih yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Ini sebagai simbolis dari kami, dari panitia, kita ini kan sekarang ada konsep untuk publik. Jadi memang kita sudah mulai semuanya sebar publik. Jadi untuk ya, ini sebagai tanda bahwa ini untuk kedepannya semua udah ada lagi berkomunikasi. Nah, jadi nanti udah semua dikasih tanda. Kalau dibuka di situ, ya. Nah, kemudian RT 03. Wah, di situ ada labelnya juga ada RT 03. Nah, nanti untuk masalah lainnya ada yang baru lagi, mungkin kita dengarkan nanti aja bagaimana mekanisme konsep dari Pak RT yang baru. Baik, sudah disampaikan Pak Haji. Tadi perlu dicatat juga mengenai kepengurusan. Menurut saya, mungkin secara ini pendapat pribadi, sepertinya usulannya bagus juga. Jadi karena ini kan putra terbaik dari warga RT 3 nih yang dapat pimpinan di Pak. Jadi usulannya ini nggak perlu lagi ada pemilihan. Jadi setiap ini setelah pengurusan selesai ke Pak Adi selesai ke itu juga. Jadi ketua pemilihan ini juga saya bisa istirahat juga selama 4 tahun. 12 tahun jadi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekedar informasi, ini juga ada di grup chat kita. Ini ada yang ucapan selamat kepada Pak RT baru,
terus kemudian juga ada pasukan. Ini snackboxnya sudah di bendara di panitia atau luar. Nah, memang juga karena kita situasi dan kondisi dalam PSBB ini, jadi panitia juga punya concern dan lebih baik kita deliver snackboxnya ke masing-masing warga. Jadi monggo Bapak dan Ibu sekalian silakan dinikmati sambil melihat isu, sambil melihat acara santai kita ini dalam acara setijab kita bisa melihat, sambil bisa makan dan minum. Mungkin kalau untuk kopi bisa dibuat masing-masing. Kalau di sini sih memang ada acara khusus ya, ada kopi. Baik, untuk mengikat acara berikutnya adalah sambutan kepada Bapak Eka. Bapak Eka alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Beliau ini memang cukup fenomenal dengan program-program yang luar biasa yang sudah membuat menorehkan sejarah dalam program 3S-nya. Pada Bapak Eka kami persilakan. Ya seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu yang selalu dirahmati Allah SWT, pada hari ini 1 Juni kita berkumpul tepat pada hari lahirnya Pancasila. Pas. Jadi sebenarnya acara kegiatan kita ini kalau kita lihat semuanya itu ada sejarahnya. Pemilihan dimulai tanggal 20 Mai, kebangkitan nasional. Kita set memang dari awal seperti itu dan pelantikannya di tanggal 1 Juni pas hari lahir. Alhamdulillah pada saat ini ya, masih di bulan awal kami dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, apabila kita waalaikumsalam atau hari. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak terasa waktu sudah bergulir 3 tahun dari tahun 2017, yang mana pada waktu itu juga terjadi satu ajang pemilihan UMT yang tetapi offline. Jadi teknologi saat itu mungkin belum online. Nah, sekarang sudah melewati 3 tahun dan tentunya kami mengucapkan dan terima kasih kepada warga yang ikut berpartisipasi di dalam program 3S yang pengurus RT canangkan pada waktu itu, yaitu saling sapa, saling senyum, saling sapa, dan silaturahim. Dan alhamdulillah kekompakan warga RT 03 mulai terlihat. Kita bangun dengan saling sapa, saling silaturahim, saling sapa, kita ajak warga ikut bekerja bakti bersama. Dan alhamdulillah di dalam kaleidoskop yang kita melihat luar biasa pada saat itu warga sangat antusias keluar rumah membawa peralatan kebersihan. Mulai dari blok C ikut berpartisipasi. Lalu silaturahimnya hampir setiap kali setiap minggu kita kumpul-kumpul teman-teman pengurus, kita ngopi bersama, membahas segala macam permasalahan di warga. Tentunya dalam perjalanan kami juga menyadari tidak ada jaringan tanpa. Jadi kami juga mohon maaf bila ada kekurangan ataupun juga kehilafan di dalam memimpin RT 03 ini, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi program yang terakhir sebenarnya adalah yang terkait dengan PSBB, yaitu kita ini kepingin ada satu penghijauan yang lebih luas ya. Karena banyak saat sekarang ini arena bermain anak-anak yang mulai tumbuh, lalu juga banyak bangunan yang boleh dibilang kurang produktif. Sekarang ini maka program terakhir dari RT 03 itu adalah Kalida akan tidak revitalisasi Bapak Ibu. Cuma karena waktunya terpotong dengan ini, kami sudah pengen juga segera untuk melakukan itu. Cuma kebetulan Depok ini sudah mulai dilakukan lockdown. Dan kebetulan saya di tim COVID
sebagai seksi humas, nggak enak juga lah kalau saya kita juga ingin melakukan revitalisasi, mengundang orang luar membuka merapikan Liga, saya juga sudah kontri ini. Jadi jadi insya Allah dalam laporan keuangan itu juga sudah kita jadikan. Insya Allah revitalisasi Liga menjadi taman bermain, taman terbuka akan dilaksanakan. Lalu pengaman kawat berduri di belakang Liga juga akan kita lakukan karena menjadi akses keluar masuk yang terakhir pada kejadian rumah di Paris ada mangga doang. Lihat insya Allah akan diterapikan. Yang kedua, itu program yang terpilih yang insya Allah sudah berjalan. Dimulai dari blok D, dari Taman Jati ataupun juga penyelesaian masalah di ujung ketiga, eksauritan longsor, ada genangan air yang memang kalau nggak salah itu pipa itu memang yang menggurus tanah, itu sudah kita selesaikan. Lalu yang paling penting juga kami terus sangat berterima kasih dengan teman-teman pengurus RT 03 yang sangat luar biasa ikut berpartisipasi meramaikan, sama-sama ikut mengembangkan juga perbaikan lingkungan. Jadi sangat luar biasa dedikasinya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga tim pengurus RT 03 2017 dan 2020 mendapatkan pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya cukup sekian saja. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu bila ada hal yang kurang berkenan itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sebentar kita lihat itu dulu Pak Eda. Kaleidoskop. Ya, jadi kaleidoskop ini istilahnya walaupun singkat tapi ini insya Allah menceritakan semuanya. Kalau
adalah perjalanan kita selama 3 tahun dan saya juga alhamdulillah bisa menemani mereka dalam menjalani tugas. Memang program yang kita laksanakan itu adalah program 3S. Nah, alhamdulillah sudah bisa istilahnya berimbas dan sudah dirasakan sekali kepada warga semuanya. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Bapak kita atas masa baktinya di selama 3 tahun ini 2017 dan 2020. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat kediaman komedi di Pendopo, sambil kita udah boleh minum makan belum ya? Boleh ya? Oke, Bapak dan Ibu, monggo silakan di. Nah, setidaknya santai. Gimana setidaknya? Ya, oke. Kalau begitu untuk yang acara setidaknya secara simbolik dari Pak Heri untuk yang mestikan ya, Pak Heri. Di dalam kamar, Pak Biru, ya masuk. Nah, Pak Biru sebagai proposal 1 miliar. Ya, ini secara simbolis serah terima jabatan yang diserahkan dari Bapak Eka ke Bapak Edi. Jadi Bapak Eka Kurniawan dan Bapak Edi Kurniawan. Dan terima kasih Bapak Eka dan selamat untuk menjalankan tugas Bapak Edi. Terima kasih. Ini fotonya. Seksi foto. Ya, mantap, luar biasa. Ya, dan disaksikan seluruh. Ini ada panitia juga tuh. Kalah. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Berarti sekarang. Jadi sekarang udah bukan Pak lagi, jadi komedi, jadi terkenal namanya komedi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom maupun yang ada di sini, untuk lebih meningkat waktu, kita juga akan melihat bagaimana sih pemaparan dan program-program yang spektakuler. Jadi tadi ada masukan, ini udah bukan new konsep lagi di era new normal. Karena kita lihat lagi bagaimana komedi. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Di Alamo. Ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ikhwafillah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Pak Heri, Pak Hadi, saya menangkap 2 kata-kata dari beliau. Pertama adalah kata-kata surga, yang dari Pak Hadi kata-kata mulia. Kalau dari Pak Eka terlalu banyak kata-kata mutiaranya. Izinkan kami sebagai pengurus RT mengantar calon-calon ahli surga di RT 03. Kenapa warga RT 3 adalah calon-calon ahli surga? Karena sudah kita lihat kerukunan yang terjadi di RT 3. Kerukunan itu salah satu syarat masuk surga. Nggak percaya? Lihat hadis Nabi, kita simak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kata-kata Pak Hadi lebih mulia, kata Pak Hadi surga. Memuliakan tetangga selevel dengan keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap Rasul. Masya Allah. Jadi tugas kami sebetulnya sederhana saja, mengantar calon-calon ahli surga. Ketika bapak-bapak ibu surga, mudah-mudahan saya diajak. Izinkan kami memaparkan
visi dan misi kami, melanjutkan tentunya RT terbaik kita, Pak RT Eka Kurniawan, yang dilanjutkan oleh Edi Kurniawan. Kita sama-sama punya 3S. S pertama kami adalah sodako, S kedua kami smart, S3 kami adalah saving. 3S ini sebenarnya sejalan dengan 3S yang Pak Eka. Smile itu adalah sodako. Senyum itu sodako. Sodako itu zamannya COVID membuat orang sehat, membuat orang panjang umur. Jadi insya Allah nggak ada COVID. Saling sapa juga assalamualaikum itu sodako juga. Lalu satu lagi saling sapa semangat dan santun. Santun itu juga sodako juga. Jadi luar biasa sodako semua yang menjalankan 3S oleh RT Pak. Nah RT kami sekarang ini adalah sodako yang akan kami canangkan dalam sodako ini. Mudah-mudahan semua ikhlas dan ridho sebagaimana calon ahli surga. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mudah-mudahan Anda semua ridho dengan sedekah yang intinya adalah mari kita tinggalkan iuran wajib bulanan RT. Mari kita tinggalkan iuran wajib RT. Lalu dari mana biaya operasionalnya Pak RT komedi, gitu kan? Oh iya, baiknya saya dipanggil kom aja. Mungkinkah kita bisa membiayai operasional RT? Sekian 20 juta loh, 25 juta kita kumpulkan, kita share 100% ke RW. Lalu kalau RW berbaik hati, kami dapat 2 juta. Nah, apakah mungkin Pak RT kalau iuran ini kita tiadakan? Marilah kita berbaik sangka kepada Allah. Allah mengikuti prasangka kita. Bagaimana tidak? Kita ambil hitungan matematik sederhana. 265.000 per bulan. Murahkah atau mahalkah? Saya tidak akan memperbandingkan kepada perumahan lain, juga tidak akan mengatakan ini murah, juga tidak akan mengatakan ini mahal. Mari kita berhitung secara matematis. Anak kami di sini 6. Tinggallah ibunda kami 1 orang. Lalu ada 1 yang membantu-bantu di belakang. Jadi 10 orang, Pak. Saya bayar 265.000 per bulan untuk 10 orang yang menikmati kenyamanan hidup di RT 3. 26.500 per bulan. Bagi 30 hari, Masya Allah. Banyaknya 1.000 perak saya bayar tinggal di RT 3. Coba Anda catat. Nggak nyampe 1.000 perak saya. Per hari bayar RT 3. Mohon maaf, saya ke rest area ke belakang 2.000 perak melayang dalam waktu 5 menit. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan. Kalaupun iuran ini tidak diwajibkan dan tidak ada lagi, mari kita giatkan sedekah. Sedekah itu bisa berupa zakat, bisa berupa infak, bisa berupa wakaf. Dalam program kami, nanti Pak Bendahara, Pak Dr. Andi yang akan memaparkan program-program sedekah ekonominya. Kita lihat bahwa rencananya adalah pembayaran sedekah itu akan dilakukan 4 kali dalam sebulan setiap hari Jumat. Pada hari Kamis kami ingatkan saudara-saudara untuk membaca surat Al-Kahfi malam hari, malam Jumat dan esok hari. Lalu kami akan ingatkan mohon siapkan infak terbaik Anda pada hari Jumat besok untuk kepentingan berkhidmat kepada tetangga dalam rangka mencapai surga. Mudah-mudahan ketika diingatkan demikian, cara pembayaran kita sekarang ini sangat-sangat mudah. Tinggal buka handphone, pakai e-payment atau e-money atau transfer biasa. Bapak Ibu sekarang tidak boleh lagi katakanlah ya protokol COVID saling berdekatan, lalu juga menerima uang tunai itu kalau bisa kita hindari. Dan memang dalam era sekarang cashless kita. Jadi demikian mudah hari Jumat Barokah, kita tinggal pencet-pencet Android kita, insya Allah sampailah sedekah kita mendunia. Kenapa mendunia? Karena kita akan
sampaikan sedekah Bapak Ibu semua bukan hanya untuk RT 3, tapi untuk Indonesia dan untuk dunia semua. Programnya apa? Insya Allah nanti akan dijabarkan. Itulah program sedekah. Jadi kita ada pembayaran melalui payment, lalu dikumpulkan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan dengan pertimbangan tadi bahwa setiap hari kita hidup nyaman, rukun, tentram, damai, gemah ripah Cinawi di RT 3 yang bebas polusi ini, insya Allah mudah-mudahan kita berinfak setiap Jumat. Mari kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sumber kedua pembiayaan RT 3 yaitu kita ada program yang kedua, SMART. SMART pertama adalah bahwa tentunya di sini ada sumber kedua pembiayaan yang motornya tentu saja siapa tidak lain adalah Dr. Andi SJT. Beliau kepala pendiri atau founder dari Koperasi Syariah BNT dan segala macam. Insya Allah pada hari ini juga 1 Juli kita canangkan hari kooperasinya RT 3. Hari kebangkitan dan peradaban ekonomi di Belia Turbasi. Minimal sebagai salah satu dari sumber pembiayaan selain sedekah. Mengenai teknis eksekusinya kapan nanti Syekh sendiri akan mengatakan. Itulah yang kedua. Program kami yang melanjutkan program Pak RTK adalah kita memasang CCTV. Jadi ada 3 fase, fase 1, 2, 3. Fase 1 adalah 3 fase, meliputi nanti dijelaskan secara langsung oleh Pak Alam. Intinya adalah seluruh CCTV ini akan cover seluruh area RT 3. Insya Allah tidak ada lagi dashboard, kita semua akan memantau security kita secara mandiri. Tidak bisa hari ini kita mengandalkan security orang saja. Jawabannya digital kita akan mengkombinasikan dengan alat CCTV ini akan bisa diakses oleh kepala Menhan kita, kepala Menteri Pertahanan kita Pak Wid, oleh security kita, semua melalui Android-nya, dan oleh Bapak dan Ibu semua melalui HP masing-masing. Coverage untuk seluruh RT 3 dipegang oleh Menhan. Tapi Bapak Ibu bisa mengakses CCTV di depan rumahnya saja. Jadi ketika di grup siapa yang boleh kucing saya hilang, insya Allah itu langsung ketemu. Karena nanti CCTV kita juga akan smart, face detection, lalu juga ada gerakan-gerakan terdeteksi semua. Kedepannya demikian. Fire detection juga dan speed detection. Jadi kalau ada mobil, motor terlalu tinggi kecepatannya, bahkan baru saya masuk WA saya, Pak RT, nanti tolong ingatkan kalau ibu ke rumah saya, kedua ya, mencatat tugas yang mulia. Oke. Nah, kedepannya kita akan langsung WA, langsung japri melalui sistem, mohon maaf, kecepatan Anda melebihi kenyamanan keluarga ini. Itu Pak, smart RT. Lalu yang terakhir smart kita, tapi banyak program lain adalah kita akan melakukan kampanye melalui digital seperti Zoom meeting ini. Kemudian kita akan kampanyekan melalui RT 3 TV, channel YouTube yang setiap hari kita upload. Lalu isinya apa saja? Ada program dakwah, bagaimana sembako kita akan tinggi kilonya. Kami percaya masjid aja 8 miliar bisa 8 miliar. Dan siapa yang terbanyak? Insya Allah warga RT 3. Apalagi untuk pembangunan di sini. Oke, lalu TV-nya macam-macam. Ada tentang kopi, itulah panggungnya Pak Eka. Membahas kopi dari hulu ke hilir. Lalu ada panggungnya ibu-ibu, cooking, food and beverage. Lalu ada panggungnya anak-anak, media digital kreatif. Semua dikasih panggung melalui TV. Sehingga hari ini nggak perlu kita kumpul-kumpul terlalu sering, karena juga bukan protokol COVID seperti itu. Sehingga kita harapkan Anda semua, Ibu Bapak menjadi subscriber dari RT 3 TV yang juga hari ini kita canangkan tanggal 1 Juli 2020.
Program ketiga, mohon izin 3 menit lagi. Program ketiga itu saving. Bapak Ibu mungkin kamera bisa memperlihatkan beberapa hewan-hewan hidup maupun pohon hidup di sini. Pertama dari kiri Pak, dari kiri ini kita lihat ini ada ember. Ember ini adalah salah satu program kita untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan, isinya adalah lele. Kita yang program lele ini ditempatkan di mana saja, di fasilitas umum maupun di lahan-lahan yang kira-kira Bapak Ibu Rio kita menempatkannya. Kita akan minta peran aktif Bapak Ibu untuk berternak, bertelur. Kita ada nanti ayam, kita ada kelinci potong, ya kelinci potong ini kita ada, lalu kita punya burung semua, insya Allah panennya 3 juta. Jadi setiap 3 bulan kita akan panen bersama. Hitungannya berapa per 3 bulan kita dapat? Secara matematis, hitungan pengacara so tahu, ya kita akan dapat setiap bulan 30 juta. Jadi ini sumber 3 pembiayaan RT, operasional RT maupun asupan Indonesia dan dunia. RT 3 bukan harga mati, tapi harganya fleksibel. Karena ini akan jual di operasi. Semua hasil pertanian ini dimiliki oleh keluarga. Warga yang ingin merawat, silakan ambil sepertiga. 2/3-nya masuk menjadi harta bersama yang kita sampaikan kepada operasi jual hasilnya masuk kas bendahara. 30 juta dari mana Ferry? Hitungannya adalah begini. Bapak bisa lihat ada pupuk di atas. Karena itu POC, pupuk organik cair, probiotik. Itu hasil dari fermentasi yang disebut PM4 sampah, ya itu sampah. Kita memproduksi sendiri sampah itu, termasuk program biopori kita. Ini saving semua, saving tanah, air dan energi. 30 juta itu adalah dalam 1 hektar sawah kita bisa memperoleh dengan pupuk ini 20 ton Pak. Kalau biasa 4-6 ton per hektar. Kita punya 4.000 lahan kasus. Masuk 4.000 meter persegi lahan kasus, hampir 1 hektar. Ditambah dengan hidroponik, dengan vertikal segala macam, tambah 1.000 pula, 1/2 hektar. Jadi kita akan panen 10 ton padi per bulan. Padi kualitas paling tinggi kita tanam. 10 ton. Bapak Ibu yakin saya beli beras dengan harga minimal 12.000 per kilo. Kilo itu rasanya bukan kelas RT 3. Kelas tetangga di luar. Ya. Saya ambil 10.000 gampang itu. Jadi Pak, 10 ton oleh 10.000, 100 juta Pak. Dari padi. Bagi 3 bulan, bagi 30 juta Pak kita. Insya Allah. Tekad ini pertama harus diniatkan billahi ta'ala. RT 3 rahmatan lil alamin. Berkhidmat untuk tetangga, bukan buat orang lain. Berkhidmat untuk calon surga. Jadi kita sebut dari Soekarno 30 juta. Dari S1 digawangi oleh Dr. Adi 30 juta. Dari pertanian peternakan baru padi tadi Pak saya bicara, belum lagi kelinci per 3 bulan kita panen, belum lagi ayam, telur, ikan. Jadi hampir 100 juta sebulan, insya Allah. Inilah. Tapi mohon jangan ditutup saya kalau tidak tercapai. Yang pertama dia, yang kedua kita cari barokah. Di sini banyak saudara barokah, Pak. Ya, jadi dia dulu lakukan dulu. Tawakal. Itu kira-kira. Jadi mohon maaf, saya terlalu banyak bicara. Selanjutnya pengenalan pengurus akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Sigar, lalu bendahara kita pun nanti akan ikut mengawali perencanaan operasi. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sih dipanggil aja, biar bisa hadir di depan video. Ya, jadi biar bisa kelihatan siapa aja. Mungkin
sebagian warga yang di Zoom yang menyaksikan ini, alhamdulillah sampai saat ini udah 32 viewer yang melihat ini. Alhamdulillah. Jadi pengen lihat siapa sih sosok-sosoknya ini. Oh, Ya, pertama adalah berharap Bapak Andi Setiono. Nah, ini hanya kita Bapak Andi Setiono. Nah, beliau ini memang sejak dulu pas ini beliau pakar ekonomi. Jadi memang cocok banget untuk bidang ekonomi ya. Jalan kita berharap yang akan melaksanakan juga operasi edukasi. Ya, operasi RT3 ya. Baik, ya waktu ini yang silakan. Ya. Kita yang baru jumlahnya 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini kita bisa berkumpul, ya nikmat yang luar biasa. Komisi beriman sehat walafiat, ya. Salam hormat kepada Rasulullah dan kita, ya, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai kiamat. Mungkin singkat saja. Jadi memang saya juga akan berpikir, ya, ikut membuat kooperasi di beberapa tempat di seluruh Indonesia ini, ya, mulai dari Aceh sampai Jayapura, ya. Dan memang lebih banyak fokusnya ke BMT, yaitu Marwah Sambil kan untuk pemberdayaan pengusaha mikro. Nah, kebetulan di sini juga saya ada buat contoh kantornya di Raya Sepuhi pas naik ke Pakan ada sebelah kiri yang ada musola itu. Nah, itu dulu akhir juga di bulan puasa, makanya namanya berkah kemarin. Ya. Alhamdulillah dengan modal dulu 38 juta, sekarang mungkin perputarannya sudah puluhan miliar, ya. Nah, dan memperdayakan juga ribuan orang di sekitar Depok ini, bahkan sampai di luar wilayah Kabupaten Depok. Kami berharap di GTH ini, ya, mungkin Pak Medi bisa partisipasi warga. Jadi koperasi ini, karena koperasi ini bukan lembaga seperti PT, ini lembaga kebersamaan. Ini sebenarnya pilar ekonomi Indonesia. Karena kenapa? Ya, dari kita oleh kita dan kita. Jadi kalau semua warga berpartisipasi, itu kasihan paling nggak warga yang ketiga ini jadi pendiri lah, pendiri di awal, ya. Dan nanti kalau bisa dikelola secara profesional, ya. Jadi gambarnya apa? Jadi sebenarnya BNT koperasi dulu induknya, ya ada serba usaha, karena kita sudah ada perdagangan, ya. Perdagangan nanti di situ ada perdagangan, ada jasa, jadi banyak. Nanti salah satunya itu unitnya simpan pinjam, yaitu namanya BNT. Ya. Jadi setiap transaksi nanti kita simpan hasil, itulah yang akan membantu warga. Di situ ada pembayaran yang sudah sekarang kita lagi daftar. Insya Allah nama saya singkat aja karena waktu hanya 2 menit. Insya Allah nanti nama koperasi kita itu Berkah Saudara Madani. Masya Allah, Berkah Saudara Madani, luar biasa. Jadi kalau salah udah jalan ya, udah ada sampai proses ini kita daftarkan juga untuk IPK-nya. Jadi semua keluarga juga tidak perlu repot, tinggal KHP luar biasa. masuk juga. Jadi memang BNT juga namanya Baitul Mal wal Tanwir. Ya, jadi kalau sejarah dulu di Madinah tidak ada perbankan. Perbankan itu setelah revolusi industri. Lagi WhatsApp ada ya. Jadi karena Baitul Mal itu rumah harta. Ya, itulah yang membuat makmur karena tidak ada unsur ribanya. Nah, itu kita Baitul Mal wal Tanwir, mal yang untuk tadi saudaranya, tanwirnya itu untuk bisnisnya, usahanya. Jadi orang itu harus berusaha. Tidak bisa menunggu, kita harus berusaha untuk mendapatkan rezeki, gitu ya. Nah, itu namanya Baitul Mal wal Tanwir. Itu lembaga keuangannya kita akan create, ya nanti mungkin
akan membantu nanti warga bisa selain tadi simpanan pokok itu modal, ya. Penanganan di situ ada simpanan pokok 1 kali kita setor di awal, ada simpanan wajib tiap bulan kita setor. Kalau yang punya duit bisa simpanan sukarela, gitu ya. Contoh terakhir yang kami buatkan itu Universitas Erlangga, namanya Abada. Itu Abada bahasa Arab panjang masa. Jadi ini filosofinya Pak Rektor ingin sama mengabdi, gitu ya, memberi bermanfaat kepada umat. Ya, di sini juga sama. Kami juga ingin kita buat berkah belajar pada kenapa untuk tidak sekedar RT3 aja, mungkin berkembang JDA keluar. Ya. Itu tadi ada simpanan pokok, simpanan sukarela bisa besar. Itu namanya modal. Kalau Bapak Ibu warga RT3 sudah ya berkalangan atau tidak bisa mengumpulkan ini, apa yang disetor di awal itu dikembalikan plus tadi namanya SHU. Kalau di PT itu namanya laba, kalau di operasi namanya sisa kembali. Ya. Nah, yang kedua bisnisnya bisa menerima tabungan dan deposito. Tabungan kita beri hasil. Tapi nanti PT juga bisa memberi modal ke warga. Warga kan banyak usaha. Ada yang mendarat, mungkin bisa aja boleh beri pinjaman 5 juta, 10 juta, bahkan mungkin ratusan juta. Ya. Tapi harus memberikan. Jadi situasinya kayak bank syariah, ya bisa diangsur, bisa juga sekalian. Mungkin itu aja singkat karena waktunya terbatas. Saya sudah dikode sama Pak Jaya. Kita butuh waktu khusus untuk mengkomunikasikan sebuah jadi warga sadar dulu, ya baru kita aja memberikan. Karena ini dari kita oleh kita dan tidak ada ruginya Bapak. Tidak studi kooperasi berhenti aja. Kita kembalikan semua dari simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian, saya tidak ingin panjang lebar. Mohon maaf panitia, dalam pernikahan ini nanti mungkin kita perlu follow-up. Soalnya sering ya, ini organisasi paling kecil. Tapi terus terang saya lihat visinya dari Ibu, saya sangat bangga karena Indonesia ini dibangun mulai dari komunitas kecil. Kalau semuanya bagus jadi bagus, jadi kita berharap tidak hanya semangatnya Pak, yang penting nanti implementasinya. Nanti programnya bagus, implementasinya kan dalam ibarat. Dan itu harus didukung oleh semua, tidak bisa hanya fokus. Oke, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambut untuk Bapak Andi STPO sebagai Menteri Benahan ya. Bendahara Ketuaan sekali sudah Bapak Koperasi. Baik. Ini sebelum kita mau lanjut lagi Pak B, ini saya mau baca dulu di grup Zoom chat yang banyak nih, banyak komentar-komentar. Sudah saya baca satu-satu ya. Dari Bu Farhana, Barakallah untuk Pak RT baru, semoga RT3 tambah guyup. Jazakallah khair untuk Pak Eka yang sudah luar biasa all out untuk warga dan Masya Allah sudah menjadi RT siaga dengan spesial approach-nya. Baik Tito, mohon izin pamit. Oke. Kemudian di sini ada Bapak Ganda Gandul, Barakallah untuk Syekh Edi. Semoga amal ibadah sebagai pengemban tugas RT dari Allah. Dan Syekh Eka, terima kasih atas suksesnya menjalankan tugas dan amalnya selama menjadi RT. Jadi ada Kang Edet, komedi, syukurannya kita makan lontong sayur rawa belongnya. Maka belum dikaitkan somai. Kemudian dari Bapak Jarod, terima kasih Pak Eka dan jajarannya dan semoga Pak ini beserta jajarannya amanah serta membawa keberkahan dan berkeluarga. Di bawah muda, matur nuwun Pak Eka dan tim yang selama ini mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk warga RT3. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi tugas yang telah diemban selama ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Edi dan tim pengurus RT baru selamat menunaikan tugas sebagai ketua RT3 yang baru. Semoga amanah dalam menjalankan tugas insya Allah senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal siapa lagi? Ya ini kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Oh ya. Jadi oke. Ya, itu dulu. Monggo dipanggil dulu jajarannya. Sekretaris kami. Ya, Pak Bayan, monggo berpan.
Ini kita mulai estafet kepengurusan ke depan. Ini generasi kedua. Ya. Ya, ini adalah sekretaris kita ya. Ya. Oke. Lalu Menteri Sodako, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan, Pak Hairudin. Luar biasa. Dua orang nanti ini yang Bapak Ibu siap membuka. Ya, kali itu Sodako. kita harapin juga nanti ada pulsa gratis dari Telkomsel. Lalu kami panggil juga Bapak Fauzi, Pak Fauzi, sebagai Menteri Infrastruktur kita. Pak Fauzi ya, salam dari masyarakat dulu. Motor-motor semua ini. Ya, nanti yang ketiga sudah Pak Fauzi ini Menteri Pertahanan kita. Menteri Pertahanan. Tapi bukan Pak Prabowo bukan ya? Oh, luar biasa. Tapi ada yang lebih lagi itu Pak Pertahanan. Menteri selalu sama. Lalu beliau menjabat sebagai bidang keamanan dan kebersihan. Insya Allah nanti kalau kebersihan juga kita punya hal-hal yang baru. Lalu yang ketiga adalah lalu Pak Toha. Mau berdiri Pak Toha? Ya, mana Pak Toha ini luar biasa. Pak Toha ini. Jadi saya panggil Ya. jadi salah satu sumber Ya. lalu Pak Toha Ya. ini akan mewakili seluruh hewan ternak di tanaman. Oh, ini saya sekarang jadi Pak Toha nih. Kemarin ngurusin ini kan? Semuanya. Jadi semua tanaman, tumbuhan dan semua perikanan ikan-ikan juga ya. Yes, setiap bulan dan hari kita panen raya. Tapi itu satu lagi ada yang berhasil dari Pak Toha itu turun. Kita sebut juga dari Pak Toha itu bukan bukan. Masya Allah. Baik, ini kita akan kemudian ada yang satu lagi. Baik, Bapak Ibu semua, inilah pengurus RT 03. Oh ya, staf ahli nanti ini pengurus RT 03 periode 2020-2023. Kami juga didukung oleh dua lembaga. Pertama adalah staf ahli pada Darussalam Kolel atau di Alwo. Mohon berdiri Pak. Berdiri. Ya. Lalu kami juga akan dikawal baik nasihat, usulan, musyawarah oleh Dewan Penasehat RT 03 yang kami muliakan seluruh ketua RT 03 dari pertama maupun sampai yang terakhir. Jadi kalau kita jelasnya Tapi dari asal tapi beliau semua baik. itu termasuk baiknya juga sekarang. Mungkin harus maju juga. Kalau ketua RT terdahulu, kita hari. Mau maju. Ya, mau Pak Ita, Pak Hadi. Dewan Penasehat selain ketua RT, saat ini juga kita mohon diwakili juga oleh Pak Aswani sebagai sesepuh RT kita. Pak ini kita bertanya DPR nih, Oke, silakan kembali pada Pak Moderator. Ya, alhamdulillah inilah dia Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Zoom. Ini adalah jajaran RT baru RT di 2020-2023 komedi dengan peserta staffnya. Kita doakan mudah-mudahan nanti program-program yang spektakuler segera terrealisasi. Ya, baik, terima kasih. Selamat bertugas, selamat menjalankan hari. Ya, lanjut. Wah, ini sudah foto ini. Ya. Mau foto dulu. Ya.
Mantap. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, ini terakhir sebelum kita lihat ada program lainnya, mungkin sekitar 2 menit. Baik, saya terima secara simbolis antara Pak Budi dengan Pak Didi. Pak Budi adalah pejabat bendahara agama dan diserahkan ke Pani. Ya, mohon. Ya. Keuangan minus, Pak. Ya, minus. Oh, Pak Budi lagi keuangan plus ya, mohon Pak Budi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mewakili karena kami menggunakan laporan keuangan kepada Pak Andi sebagai cara yang ada surplus, nanti tentunya akan dikelola dengan baik oleh Pak Andi melalui program-program yang luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa mulai Pak Budi. Ya, foto. Ya, ini luar biasa. Ya, ya, terima kasih Pak Budi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, jadi saya akan secara singkat akan memberikan video berupa program-program yang sudah ada, maksudnya program-program yang akan dijalankan oleh RT baru kita. Ya, inilah dia program RT yang baru di KOMI dan beserta timnya. Ya, Bapak dan Ibu, itu adalah sekelumit dari ringkasan program-program yang akan dicanangkan insya Allah dalam 3 tahun ke depan. Jadi, beberapa program-program yang tadi disebutkan sama komedi, insya Allah dalam hal ini akan kita tuntaskan. Mungkin ada program dalam 10 hari, 100 hari kerja. Ya, ada beberapa yang perlu disampaikan tadi. Ada yang sangat-sangat menarik di dalam program kita ini adalah adanya nanti Smart RT. Tadi Pak Komedi sudah menjelaskan
apa itu Smart RT. Jadi intinya kita akan membangun Wi-Fi dan juga CCTV yang terintegrated. Kemudian ada program lain lagi yang memang sangat luar biasa, yaitu adalah dengan adanya sumur Usmandi Advan. Jadi maksudnya apa? Nanti ke depannya warga RT 3 akan mendapatkan gratis. Jadi kita bilang gratis untuk air minum. Jadi air minum ini adalah air minum yang memang sekualitas, kalau menurut Tom Edi bilang ini sekualitas dari air tanah. Jadi nanti semua warga RT 3 tanpa kecuali bisa bawa langsung bawa galon langsung diisi. Nah itu bagaimana caranya teknisnya ya kita doakan karena banyak sekali tenaga ahli yang terampil. Banyak pertanyaan bagaimana caranya untuk teknologinya karena ada Pak. Kemudian juga dengan teknologi hydro powernya. Terus kemudian bagaimana sih mekanisme untuk ininya pemanfaatan dan biayanya? Nah, ada Ustaz Andi mengeluarkan kooperasinya. Nah ini adalah contoh sebagai tumbler. Ini sebenarnya akan diserahkan juga ke setiap warga apa enggak nih Tom? Nah insya Allah akan diserahkan. Jadi nanti kedepannya kita ada program EcoGrid. Jadi untuk kedepannya semua kegiatan-kegiatan yang ada di RT 3 lagi sudah tidak ada lagi plastik. Nanti plastik akan digunakan sebagai media tanam. Ya. Nah ini adalah tumbler. Jadi saat ini belum kita berikan tumbler, tapi kita nanti kasih sekitar dulu aja ya. Nanti pas ada kesempatan untuk pertemuan, insya Allah akan diberikan tumbler kepada setiap keluarga secara gratis insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di penghujung acara sejam ini baiknya kita tutup dengan doa dan insya Allah doa untuk hari ini kita serahkan ke Bapak Ustadz Wiarno. Nah itu juga ditutup acaranya. Pak Wianto, maaf. Pak Ustadz Wianto kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin hadirat, baik yang hadir di sini ataupun yang di rumah masing-masing dengan fasilitas Zoom. Mari kita tutup acara ramah tanah ini setijak dengan doa, di mana tadi telah disampaikan